Shalom, selamat hari baru Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sangat bersyukur karena bisa menyapa jemaat Tuhan lagi di hari yang baru ini. Keyakinan kami bahwa selalu ada berkat kemurahan, anugerah yang baru yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur di hari yang baru ini untuk hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan. Keyakinan saya bahwa ada doa-doa yang dijawab, ada perlindungan, ada berkat yang kita nikmati. Sebelum kita terlebih jauh menjalani hari ini, mari kita menundukkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan untuk Bapak, Ibu, serta saudara semua dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-11, ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Bapak, Ibu, ini adalah kisah lanjutan berkaitan dengan bagaimana gereja bertumbuh di dalam periode mula-mula, lalu kemudian bagaimana Tuhan menangkap Saulus, dan bagaimana kemudian respon saudara-saudaranya. Termasuk yang menarik adalah seperti yang kita renungkan bersama-sama beberapa waktu lalu, ada seorang figur yang diangkat di dalam Kisah Para Rasul yang punya peran yang sangat signifikan, peran penting untuk menjembatani proses penyebaran Injil, kaderisasi, dan bermisi di gereja mula-mula. Figur itu adalah Barnabas yang kita sudah kenal dan pelajari bersama beberapa waktu lalu. Dia dikenal sebagai orang yang baik, orang yang penuh iman dan juga penuh dengan Roh Kudus. Di dalam teks ini kita juga membaca lagi bagaimana Barnabas berperan, bagaimana sepak terjang Barnabas itu punya pengaruh yang sangat luar biasa di dalam pertumbuhan gereja mula-mula. Di sini kita bisa membaca bagaimana Barnabas tetapi juga orang Kristen mula-mula punya hati misi. Izinkan saya mengajak kita semua untuk memikirkan hati yang bermisi itu seperti apa. Ini akan kita renungkan di hari ini dan juga di video yang akan datang. Kita belajar dari Barnabas, hati yang bermisi adalah hati yang rindu untuk membawa orang kepada Tuhan. Hati yang bermisi adalah hati yang rindu membawa orang lain yang belum percaya atau orang lain yang belum terlibat di dalam persekutuan menjadi bagian di dalamnya. Memang dalam konteks Saulus adalah orang yang sudah bertemu dengan Tuhan di kota Damsyik. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara semua, dia belum menjadi bagian dalam persekutuan orang percaya pada waktu itu. Yang di dalam konteks sejarah, pusat kekristenan bergeser dari Yerusalem lalu kemudian menuju Antiokhia. Paulus masih di tempat yang jauh. Lalu kemudian Barnabas melihat, Barnabas tahu potensi Saulus. Tetapi sayangnya dia belum menjadi bagian dalam koinonia atau persekutuan orang percaya. Di dalam situasi itu yang dilakukan Barnabas adalah dia pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus, tempat di mana dia berasal. Lalu kemudian yang menarik firman Tuhan katakan, ketika bertemu ia membawanya ke Antiokhia, kepada persekutuan dengan orang-orang percaya yang lain. Inilah yang disebut dengan hati bermisi. Hati yang rindu untuk membawa orang lain dekat kepada Tuhan. Hati yang rindu untuk membawa orang lain di dalam persekutuan, di dalam koinonia. Bapak, Ibu, dari sini kita belajar. Mari kita berusaha juga supaya hati kita juga diwarnai dengan hati seperti hati Barnabas. Hati yang bermisi. Rindu ketika lihat orang lain belum kenal Tuhan. Bagaimana caranya, entah mendoakan, entah misalnya melakukan pendekatan supaya orang lain bisa kenal Tuhan. Kalau kita tahu ada saudara kita yang belum aktif bergereja atau sudah lama tidak menjadi bagian dalam koinonia atau persekutuan, kita berupaya supaya orang itu dibawa kepada persekutuan. Di dalam komisi kita masing-masing, di klaster kita masing-masing, atau di gereja kita. Kalau kita tahu ada orang yang belum bergereja, padahal kita tahu dia orang Kristen, mari kita berupaya supaya orang itu datang, bergereja, beribadah, menjadi bagian di dalam klaster, komisi-komisi, dan di dalam pelayanan. Inilah yang disebut dengan hati bermisi, sama seperti hatinya Barnabas, sama sepertinya hatinya orang-orang percaya di gereja mula-mula. Kiranya firman Tuhan dan perenungan ini menolong kita semua untuk diberikan hati yang peka ketika ada orang lain yang perlu Tuhan. Kita menjadi jembatan, menjadi jalan untuk membawa orang dekat dan mengenal Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk semakin bertumbuh, dewasa di dalam iman, khususnya punya hati seperti hati Barnabas yang membawa orang untuk datang mendekat kepada Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan dalam setiap aktivitas dan kegiatan mereka di hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.